Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Gimana nih kabarnya? Semoga masih semangat buat nambah ilmu baru ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, perkenalkan, nama saya Hairunisa Rizky Wiranti. Dan di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget, yaitu mengenai operasi perkalian aljabar. Pastikan alat tulisnya sudah siap ya. Dan yuk kita mulai. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ada beberapa poin yang ingin kita capai di video kali ini. Yang pertama, teman-teman diharapkan dapat menguasai konsep perkalian aljabar dengan sifat distributif. Yang kedua, kita akan menyelesaikan operasi aljabar dengan tepat. Dan terakhir, harapannya kita bisa langsung menerapkan perkalian aljabar dalam masalah kontekstual. Jadi, pastikan tonton sampai akhir ya. Di perkalian aljabar itu sedikit berbeda dengan penjumlahan. Kalau di penjumlahan, kita harus mencari suku yang sejenis. Nah, di perkalian ini kita bisa mengoperasikan suku yang tidak jenis sekalipun. Contohnya bisa dilihat di nomor 1, ada 3 dikalikan dengan B. Hasilnya langsung saja kita tulis berdampingan menjadi 3B. Gampang kan? Lanjut ke contoh kedua, yang sedikit lebih kompleks tapi tetap gampang nih. 4Y dikali dengan 2Y pangkat 2. Caranya? Nah, kita bisa kalikan dulu angka atau koefisiennya, yaitu 4 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 8. Setelah itu, kita bisa mengalihkan variabel Y dikalikan dengan Y pangkat 2 menjadi Y pangkat 3. Nah, teman-teman bisa lihat catatan yang ada di bawah, yaitu pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Di contoh ketiga, kita punya negatif 2Y dikali dengan 4Z. Karena negatif bertemu positif, hasilnya menjadi negatif, yaitu negatif 8YZ. Ingat, kuncinya ada 3. Kalikan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel, dan selalu teliti dengan pangkat serta tandanya. Sekarang levelnya kita naikkan sedikit ya. Kita akan bahas perkalian suku 1 dengan suku 2. Di sini ada satu aturan main yang wajib banget kita ingat, yaitu operasi hitung distributif. Rumusnya bisa teman-teman lihat di kotak kuning ini ya. Kita langsung ke contoh biar kebayang ya. Misalnya ada 5 dikalikan dengan X ditambah 2. Pertama, 5 akan kita kalikan dengan X, jadinya 5X. Lalu 5 juga harus dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 10. Jadi bentuk sederhananya adalah 5X ditambah 10. Jangan bingung kalau misalnya ada variabel di depan. 3A tinggal kita kalikan dengan 2A. Jadinya adalah 6A pangkat 2. Setelah itu 3A kita kalikan dengan negatif 4. Hasilnya menjadi negatif 12A. Soal terakhir adalah yang paling sering bikin terkecoh. Kenapa? Kita harus memperhatikan tanda negatifnya. Jika kita punya negatif 2 dikalikan dengan negatif X tambah 3, maka negatif 2 dikalikan dengan negatif X hasilnya adalah positif 2X. Lalu negatif 2 dikalikan dengan positif 3 hasilnya adalah negatif 6. Jadi harus selalu teliti dengan tanda di depan angka sebelum mengalihkan ya. Wah, gak terasa, kita sudah sampai di bagian yang paling menantang nih, yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. Teman-teman bisa lihat polanya di sini. Suku A dikalikan ke C dan D, lalu ganti suku B dikalikan ke C dan D. Hasil akhirnya tinggal kita jumlahkan deh semuanya. Kita bedah contoh pertama. X ditambah 2 dikalikan dengan X ditambah 3. Yang pertama, kita harus mengalihkan X dengan X. Jadinya adalah X pangkat 2. Lalu, X akan kita kalikan dengan 3. Jadinya adalah 3X. Lanjut ke angka berikutnya. 2 dikali X jadi 2X. Dan 2 dikali 3 jadi 6. Nah, karena ada suku yang sejenis yaitu 3X dan 2X, kita jumlahkan menjadi 5X. Sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambahkan dengan 6. Contoh kedua, 2A dikurang 3 dikalikan dengan B ditambah 5. Caranya sama.
2A dikali B jadinya adalah 2AB. 2A dikali 5 jadinya 10A. Kemudian hati-hati di sini. Negatif 3 dikali B jadinya adalah negatif 3B. Dan negatif 5 dikali 5 jadinya negatif 15. Karena tidak ada suku yang sejenis, maka ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Supaya makin mantap, sekarang kita coba asah kemampuan dengan mengerjakan contoh soal yuk. Oh yes. Soal pertama, berapa sih hasil dari 2A dikali 5A? Ingat langkah yang tadi ya. Kita kalikan angkanya dulu. 2 dikali 5 hasilnya 10. Kemudian variabelnya A dikali A menjadi A kuadrat. Jadi jawabannya adalah 10A kuadrat. Nah, sekarang kita naik ke soal kedua. Negatif 2A dikali dengan A tambah 5. Pertama, negatif 2A dikali dengan A hasilnya adalah negatif 2A pangkat 2. Lalu negatif 2A dikali positif 5 hasilnya adalah negatif 10A. Jadi hasil penyelesaiannya adalah negatif 2A pangkat 2 dikurang 10A. Soalnya adalah berapa hasil dari 2X dikurang 5 dikali dengan X ditambah Y. Di sini kita punya dua suku di tiap kurungnya. Jadi kita akan menggunakan metode distributif ganda atau kali pelangi. Pertama, 2X kita kalikan dengan X. Hasilnya adalah 2X pangkat 2. Lalu 2X kita kalikan dengan positif Y. Hasilnya adalah positif 2XY. Lanjut ke angka berikutnya. Hati-hati ya, ini adalah negatif 5. Jadi negatif 5 dikali X hasilnya adalah negatif 5X. Dan terakhir, negatif 5 dikali positif Y hasilnya adalah negatif 5Y. Karena di sini variabelnya dan beda semua dan gak ada suku yang sejenis, maka hasilnya tetap menjadi 2X pangkat 2 ditambah 2XY dikurang 5X dikurang 5Y. Selesai. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini makin bermakna, kita akan coba memecahkan masalah nyata berikut ini. Coba kalian perhatikan ilustrasi tentang Bu Rere dan Bu Rara. Ceritanya, Bu Rere ini punya kebun apel yang berbentuk persegi, sedangkan kebun Bu Rara itu berbentuk persegi panjang. Di sini ada info penting nih. Panjang kebun Bu Rara adalah 20 meter lebihnya dari sisi kebun Bu Rere, dan lebarnya adalah 15 meter kurangnya dari sisi kebun Bu Rere. Tantangannya adalah kita diminta mencari berapa luas kebun milik Bu Rara jika diketahui luas kebun mereka berdua itu sama. Kita harus memisalkan panjang sisi kebun Bu Rere dengan sebuah variabel, misalnya adalah X. Dari situ, kita bisa menyusun panjang dan lebar kebun Bu Rara. Sisi kebun Bu Rere adalah X meter. Karena berbentuk persegi, maka luasnya adalah X dikalikan dengan X, atau X kuadrat meter persegi. Selanjutnya, untuk kebun Bu Rara, tadi disebutkan panjangnya adalah 20 meter lebihnya dari kebun Bu Rere. Maka jadinya adalah X ditambah 20. Dan lebarnya 15 meter kurangnya. Jadi X dikurang 15. Untuk mencari luasnya, kita akan mengalihkan keduanya menggunakan cara perkalian suku 2 yang sudah kita pelajari tadi. Hasil perkalian dari X ditambah 20 dikalikan dengan X dikurang 15 adalah X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 300. Karena di soal yang disebutkan luas kebun mereka sama, maka kita buat persamaannya menjadi X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 300. Kedua sisi akan kita kurangkan dengan X kuadrat sehingga menjadi 0 sama dengan 5X dikurang 300. Karena tandanya sama dengan, kita coba balik ya. Jadinya 5X dikurang 300 sama dengan 0. Setelah itu, kedua sisi akan kita tambah dengan 300 sehingga 5X sama dengan 300. Kemudian, kedua sisi akan kita bagi dengan 5 sehingga nilai X adalah 60. Kita akan memasukkan nilai X sama dengan 60 ke dalam rumus luas kebun Bu Rara. Hasilnya menjadi 3.600 meter persegi. Nah, ini dia. Coba kalian kerjakan 4 soal ini ya. Ada perkalian suku 1, perkalian distributif, sampai perkalian suku 2. Kita sudah selesai membahas tuntas materi perkalian aljabar hari ini.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dan belajar bareng saya sampai detik ini. Jangan lupa untuk terus berlatih karena matematika itu seperti otot. Semakin sering dilatih akan semakin kuat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti mencoba.